Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa bilang satu negara itu kaya dan negara lain itu miskin? Apa sih ukurannya? Nah, jawabannya itu ada di sesuatu yang namanya pendapatan nasional. Anggap aja ini semacam rapor ekonomi sebuah bangsa yang ngasih tahu kita gimana performanya selama setahun. Yuk kita bedah bareng-bareng di sini. Oke, kita mulai dari sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Coba deh pikirin, kenapa orang tua kita kerja? Atau kenapa kita semua kerja? Jawabannya simpel kan? Ya buat dapat penghasilan, buat menuhin kebutuhan keluarga. Sekarang, coba bayangin konsep yang sama persis, tapi skalanya kita perbesar jadi satu negara. Ya, sama kayak keluarga, negara juga punya pendapatan. Pendapatan ini tuh gabungan dari semua aktivitas ekonomi masyarakatnya. Jadi pendapatan nasional itu intinya adalah total pendapatan yang diterima semua orang dan perusahaan di suatu negara dalam periode tertentu. Nah, inilah cara kita ngukur kemakmuran sebuah bangsa. Oke, karena yang mau kita ukur ini pendapatannya satu negara, jelas kita butuh alat ukur yang pas. Mungkin Anda sering banget dengar dua istilah ini. Produk Domestik Bruto atau PDB dan Produk Nasional Bruto atau PNB. Kedengarannya mirip, tapi keduanya punya perbedaan yang krusial. Yuk kita lihat bedanya. Nah, ini dia kuncinya. Jangan sampai ketuker ya. PDB itu fokusnya ke lokasi. Artinya, dia menghitung semua nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah Indonesia. Nggak peduli siapa yang bikin, mau itu perusahaan asing atau lokal, pokoknya selama di Indonesia, masuk PDB. Di sisi lain, PNB fokusnya ke kewarganegaraan. PNB menghitung total produksi oleh semua warga negara Indonesia, mau mereka kerja di Jakarta, di Singapura, atau dimanapun di dunia. Jadi ingat ya, PDB itu wilayah, PNB itu warga negara. Terus, apa artinya kalau PDB sebuah negara lebih tinggi dari PNB-nya? Ini bisa jadi cerita yang menarik soal ekonominya. Artinya, nilai produksi dari perusahaan asing di dalam negeri itu lebih besar daripada nilai produksi warga negaranya di luar negeri. Sederhananya, banyak modal asing yang masuk dan beroperasi di negara itu. Ini bisa jadi sinyal bagus, nunjukin kalau ekonomi negara itu lagi berkembang dan menarik buat para investor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling nyambung langsung ke kantong kita masing-masing. Kita bakal telusuri perjalanan uang dari angka pendapatan nasional yang gede banget itu sampai akhirnya jadi uang yang benar-benar bisa kita pegang dan belanjakan. Ini dia perjalanannya, dari bruto ke disposable. Titik start kita adalah PNB, total pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh warga negara. Anggap aja ini angka paling gedenya, gambaran kasarnya, dari pendapatan sebuah bangsa. Langkah pertama, kita harus kurangin dulu yang namanya penyusutan atau depresiasi. Coba bayangin mesin-mesin di pabrik, gedung-gedung, mobil operasional. Seiring waktu kan nilainya menurun karena dipakai. Nah, pengurangan ini ngasih kita angka yang lebih bersih, yang kita sebut Produk Nasional Neto atau PNN. Oke, selanjutnya kita keluarin pajak tidak langsung. Contoh paling gampangnya itu PPN pas kita lagi belanja. Uang pajak ini kan nggak masuk ke kantong penjualnya, tapi langsung di-store ke pemerintah. Nah, setelah ini dikurangi, kita dapat yang namanya pendapatan nasional neto atau NNI. Angkanya udah makin mendekati pendapatan real yang diterima masyarakat. Oke, langkah yang ini agak sedikit tricky, jadi kita pelan-pelan. Pertama, ada pendapatan yang mampir doang tapi nggak masuk ke kantong pribadi kita. Contohnya, laba perusahaan yang ditahan buat investasi lagi atau iuran jaminan sosial. Nah, ini kita keluarin dulu. Tapi ada juga uang yang kita terima dari pemerintah tanpa perlu kerja, kayak dana pensiun atau bantuan sosial. Ini namanya pembayaran transfer. Nah, yang ini justru kita tambahkan. Hasil dari semua penyesuaian ini namanya pendapatan perseorangan atau PP. Ini adalah total pendapatan yang beneran diterima individu tapi sebelum dipotong pajak. Dan sampailah kita di tujuan akhir. Dari pendapatan perseorangan tadi, kita kurangi pajak langsung, yaitu pajak penghasilan atau PPh yang kita bayar tiap tahun. Nah, sisanya inilah yang disebut pendapatan disposable. Inilah uang bersih yang ada di rekening kita yang bebas kita pakai buat belanja, nabung, atau investasi. Perjalanan selesai. Anda mungkin mikir, cara ngitungnya kok ribet ya? Yakin akurat? Nah, para ekonom itu pinter. Mereka punya 3 pendekatan berbeda buat ngitung pendapatan nasional. Dan idealnya, ketiga cara ini harusnya menghasilkan angka yang sama persis. Ini kayak ngecek ulang jawaban matematika pakai 3 rumus berbeda. Jadi, 3 pendekatan itu adalah, pertama, pendekatan produksi. Ini fokusnya ngitung nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan. Kedua, pendekatan pendapatan.
yang menjumlahkan semua pemasukan yang diterima, mulai dari gaji karyawan, sewa tanah, bunga modal, sampai keuntungan pengusaha. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Ini ngitung total belanja dari semua pihak. Kita sebagai konsumen, perusahaan, pemerintah, dan transaksi dengan luar negeri. Semuanya ini adalah 3 sisi dari satu koin ekonomi yang sama. Dari ketiga cara tadi, yang paling sering dipakai dan dibahas itu adalah pendekatan pengeluaran. Rumusnya terkenal banget. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Yuk kita bedah cepat. Y itu pendapatan nasionalnya. C itu total konsumsi kita semua, alias belanja rumah tangga. I itu investasi oleh perusahaan. G itu pengeluaran pemerintah. Dan X min M itu ekspor dikurangi impor. Rumus ini tuh kayak potret lengkap kemana aja perginya uang di dalam sebuah negara. Oke, kita udah tahu nih cara ngitung total pendapatan negara yang jumlahnya triliunan itu. Tapi ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih penting. Apakah kue ekonomi yang besar itu dinikmati semua orang? Atau jangan-jangan cuma segelintir orang aja yang dapat bagian paling banyak? Nah, sekarang kita geser dari angka total ke soal pembagiannya. Untuk dapat gambaran awal, alat ukur yang paling umum adalah pendapatan per kapita. Cara ngitungnya gampang banget. Total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Hasilnya adalah angka rata-rata pendapatan untuk setiap orang di negara tersebut. Tapi, disinilah kita harus kritis. Apakah angka rata-rata yang tinggi itu otomatis berarti semua orang hidupnya makmur? Belum tentu. Coba bayangin, di satu ruangan ada 9 orang dengan gaji 10 juta sebulan dan satu orang super kaya yang penghasilannya miliaran. Kalau di rata-rata, pendapatan per kapita di ruangan itu bakal kelihatan tinggi banget kan? Tapi angka itu sama sekali nggak mencerminkan realita hidup 9 orang lainnya. Nah, untuk melihat ketimpangan ini secara visual, para ekonom pakai alat canggih namanya kurva Lorenz. Coba perhatikan deh, ada garis lurus diagonal. Itu adalah kondisi impian, kesetaraan sempurna, di mana 20% penduduk termiskin dapat 20% pendapatan, 40% penduduk dapat 40% pendapatan, dan seterusnya. Nah, kurva yang melengkung di bawahnya itu adalah kenyataan di lapangan. Semakin buncit atau semakin jauh lengkungan itu dari garis ideal, artinya ketimpangan pendapatan di negara itu semakin parah. Kalau kurva Lorenz itu gambarnya, koefisien Gini ini adalah angkanya, skornya. Nilainya antara 0 sampai 1. Angka 0 berarti kesetaraan sempurna. Semua orang pendapatannya sama persis. Angka 1 berarti ketimpangan mutlak, di mana satu orang menguasai semua pendapatan. Gampangnya, negara dengan koefisien Gini di bawah 0,4 dianggap ketimpangannya masih rendah. Sementara kalau sudah di atas 0,5 itu udah masuk kategori tinggi. Ini cara cepat buat bandingin tingkat pemerataan di berbagai negara. Jadi, setelah semua perhitungan, rumus, dan grafik ini, buat apa sih? Kenapa pemerintah dan ekonom repot-repot ngitung ini semua? Jawabannya, karena ini semua penting banget. Anggap aja data pendapatan nasional ini kayak medical check-up rutin untuk kesehatan ekonomi negara. Pemerintah bisa pakai ini untuk menganalisis struktur ekonomi, kita lebih kuat di pertanian atau industri. Data ini juga memungkinkan kita melacak performa dari tahun ke tahun, apakah ekonomi kita tumbuh atau malah melambat. Kita juga bisa bandingin diri kita dengan negara lain, kita ada di posisi mana. Dan yang paling krusial, semua informasi ini jadi dasar bagi pemerintah buat bikin kebijakan yang tepat, entah itu soal pajak, subsidi, atau proyek pembangunan. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau seandainya Anda ada di posisi pembuat kebijakan, mana yang akan jadi prioritas utama? Fokus untuk memperbesar kue ekonomi nasional secepat mungkin? Atau fokus untuk memastikan setiap orang mendapatkan bagian kue yang lebih adil, meskipun mungkin pertumbuhan kuenya jadi sedikit lebih lambat? Ini adalah dilema inti dalam pembangunan ekonomi, dan jujur, nggak ada jawaban yang gampang.